Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran Alkitabiah yang sangat mendalam, namun seringkali tidak kita pahami sepenuhnya. Pernyataan sederhana ini mengandung prinsip spiritual yang sangat kuat tentang bagaimana Tuhan membentuk dan mematangkan karakter kita melalui interaksi dengan sesama manusia. Mari kita menyelami kebenaran ini secara Alkitabiah, ilmiah, dan praktis. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran Alkitabiah yang sangat mendalam, namun seringkali tidak kita pahami sepenuhnya. Kebenaran ini tercatat dalam kitab Amsal 27 ayat 17 yang berkata, "Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya." Pernyataan sederhana ini mengandung prinsip spiritual yang sangat kuat tentang bagaimana Tuhan membentuk dan mematangkan karakter kita melalui interaksi dengan sesama manusia. Mari kita menyelami kebenaran ini secara Alkitabiah, ilmiah, dan praktis. Kita mulai memahami proses penajaman besi. Untuk memahami prinsip ini dengan lebih baik, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana proses penajaman besi bekerja secara ilmiah. Ketika seorang tukang pandai besi atau pengrajin ingin menajamkan sebilah pisau atau alat pemotong lainnya, ia tidak menggunakan bahan yang lembut seperti kapas atau kain. Sebaliknya, ia menggunakan bahan yang sama keras atau bahkan lebih keras dari besi itu sendiri. Proses penajaman ini melibatkan dua mekanisme utama. Pertama, besi ditekan dan digesek secara berulang-ulang dengan kekuatan yang konsisten. Gesekan ini menciptakan friksi yang tinggi, mengikis bagian-bagian yang tumpul dan tidak efektif. Dalam proses ini, sebagian dari besi tersebut memang harus hilang, terkikis dan terbuang. Bobot besi berkurang, tetapi fungsinya justru meningkat secara signifikan. Kedua, dalam teknologi modern, besi ditajamkan menggunakan mesin dengan kecepatan tinggi yang menghasilkan presisi lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Yang menarik adalah ini. Tanpa proses penggesekan yang keras dan berulang-ulang tersebut, besi tidak akan pernah menjadi tajam. Tanpa kehilangan sebagian dari masanya, besi tidak akan pernah mencapai tingkat efektivitas yang maksimal. Inilah hukum alam yang Tuhan tetapkan dalam ciptaannya. Nah, berikutnya, apa prinsip rohani yang tersembunyi di balik besi menajamkan besi ini? Nah, Tuhan tidak menggunakan ilustrasi besi menajamkan besi secara kebetulan. Ada pelajaran rohani yang sangat dalam di dalamnya. Sama seperti besi, kita sebagai manusia juga perlu melalui proses penajaman. Proses ini tidak selalu menyenangkan, bahkan seringkali menyakitkan. Namun, proses inilah yang membuat kita menjadi lebih efektif, lebih tajam, dan lebih berguna dalam rencana Tuhan. Ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia, tepatnya dalam Galatia 5 ayat 14-15, ia mengingatkan mereka bahwa seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Namun, Paulus juga memberikan peringatan yang sangat serius dalam ayat berikutnya. Ia berkata,
Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Perhatikan kontras yang menarik di sini. Di satu sisi kita dipanggil untuk saling mengasihi. Di sisi lain kita diingatkan bahwa konflik dan gesekan dalam hubungan adalah hal yang nyata. Paulus tidak mengatakan jangan pernah ada konflik. Ia mengatakan jangan sampai konflik itu membinasakan kamu. Ini adalah perbedaan yang sangat penting. Berikutnya, kita akan membahas gesekan yang membangun versus gesekan yang menghancurkan. Mari saya berikan sebuah analogi yang lebih mudah dipahami. Bayangkan sebuah batu permata yang masih kasar, baru saja diambil dari dalam tanah. Batu tersebut memiliki potensi untuk menjadi berlian yang sangat indah dan berharga. Namun, dalam kondisi aslinya, batu itu tidak menunjukkan keindahan atau nilai yang sesungguhnya. Untuk mengubah batu kasar menjadi berlian yang berkilauan, seorang pengrajin permata harus melakukan proses pemotongan dan penghalusan yang sangat teliti. Ia menggunakan alat-alat yang keras untuk memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kemudian, ia menggunakan bahan abrasif untuk menghaluskan setiap sisi berlian tersebut. Proses ini memakan waktu, memerlukan kesabaran, dan tentu saja menyebabkan sebagian dari batu tersebut terbuang. Namun perhatikan ini, jika pengrajin tersebut tidak berhati-hati, jika ia terlalu kasar atau tidak memperhatikan struktur alami dari batu tersebut, ia bisa saja menghancurkan seluruh permata tersebut. Inilah perbedaan antara gesekan yang membangun dan gesekan yang menghancurkan. Keduanya melibatkan tekanan dan friksi, tetapi yang satu menghasilkan keindahan, sementara yang lain menghasilkan kehancuran. Dalam hubungan antar manusia, prinsip yang sama berlaku. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan mereka yang memiliki pandangan berbeda, kepribadian yang berbeda, atau pendekatan hidup yang berbeda, akan terjadi gesekan. Gesekan ini berupa perbedaan pendapat, perdebatan, bahkan konflik terbuka. Namun, gesekan tersebut tidak otomatis buruk. Gesekan bisa menjadi alat Tuhan untuk mengikis ego kita, menghilangkan kesombongan kita, dan membentuk karakter kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Berikutnya kita bahas peran ego dalam proses penajaman. Kita perlu berbicara tentang jujur tentang ego. Ego adalah persepsi diri yang berlebihan. Kecenderungan untuk menempatkan diri kita sendiri di pusat segalanya. Ego membuat kita berpikir bahwa pendapat kita selalu benar, bahwa cara kita adalah cara yang terbaik, bahwa kebutuhan kita adalah penting daripada kebutuhan orang lain. Secara ilmiah, kita dapat memahami ego sebagai mekanisme pertahanan psikologis yang berkembang sejak masa kanak-kanak. Ego membantu kita membangun identitas dan melindungi harga diri kita. Namun, ketika ego berkembang tanpa kontrol, ia menjadi penghalang bagi pertumbuhan spiritual dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Yohanes Pembaptis memberikan kita contoh yang sempurna tentang bagaimana ego harus dikurangi. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 30, ia berkata tentang Yesus, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes Pembaptis pada saat itu sedang terkenal, sedang viral. Bahkan orang-orang datang ke padang gurun Yudea untuk melihat Yohanes Pembaptis.
bukan hanya dari kota-kota sekitar, bahkan dari ibu kota yaitu Yerusalem, datang secara khusus untuk bertemu dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan di masa-masa puncaknya Yohanes Pembaptis, justru dia berkata, ia harus makin besar, maksudnya Yesus, tetapi aku harus makin kecil. Ini adalah pernyataan yang revolusioner. Yohanes yang pada masanya adalah seorang pemimpin rohani yang sangat berpengaruh dengan banyak pengikut, dengan sukarela memilih untuk mundur supaya Kristus bisa lebih dikenal. Perhatikan kata-kata yang ia gunakan, harus makin kecil. Ini bukan proses yang terjadi sekali saja. Kata makin menunjukkan proses yang berkelanjutan. Ego kita tidak dikurangi dalam satu momen dramatis, tetapi melalui serangkaian pengalaman di mana kita memilih untuk merendahkan diri, memilih untuk mendengarkan orang lain, memilih untuk mengakui kesalahan kita, memilih untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Mengapa proses ini menyakitkan tetapi diperlukan? Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang mungkin ada dalam pikiran kita semua. Mengapa proses ini harus menyakitkan? Mengapa Tuhan tidak bisa membentuk karakter kita dengan cara yang lebih lembut dan menyenangkan? Jawabannya terletak pada sifat dasar dari perubahan karakter yang sejati. Mari kita kembali kepada analogi besi. Ketika besi digesek untuk ditajamkan, proses tersebut menghasilkan panas. Secara ilmiah, gesekan mengubah energi kinetik menjadi energi panas. Jika kita pernah melihat percikan api ketika logam digesek dengan logam lain, itulah visualisasi dari energi yang dilepaskan dalam proses penajaman. Demikian pula ketika karakter kita diproses melalui gesekan dengan orang lain, akan ada panas dalam bentuk ketidaknyamanan emosional. Kita merasa tersinggung ketika seseorang mengkoreksi kita. Kita merasa terancam ketika pandangan kita ditantang atau ditentang. Kita merasa frustasi ketika orang lain tidak memahami perspektif kita. Semua perasaan ini adalah panas dari proses penajaman. Namun, sama seperti panas adalah tanda bahwa proses penajaman sedang terjadi pada besi, ketidaknyamanan emosional kita adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Ketika kita mengalami konflik dengan seseorang, hal itu membuat kita apa? Introspeksi, mempertanyakan motivasi kita, dan akhirnya mengubah sikap kita. Inilah proses penajaman yang sedang terjadi. Nah, berikutnya apa? Perbedaan pendapat bukan berarti permusuhan. Satu kesalahpahaman yang sering terjadi dalam komunitas iman adalah anggapan bahwa kesatuan berarti keseragaman. Kita berpikir bahwa untuk hidup dalam damai, kita harus setuju tentang segala hal. Namun ini adalah pemahaman yang keliru dan bahkan berbahaya. Dalam dunia sains, kemajuan terjadi justru karena adanya perdebatan dan perbedaan pendapat. Ketika seorang ilmuwan mengajukan teori baru, ilmuwan lain akan mengujinya, mengkritiknya, mencari kelemahannya. Proses ini disebut apa? Peer review. Melalui proses perdebatan dan pengujian yang ketat ini, teori yang lemah akan gugur dan teori yang kuat akan bertahan. Hasilnya adalah apa? Kemajuan ilmu pengetahuan yang menguntungkan seluruh umat manusia. Prinsip yang sama berlaku dalam komunitas iman, khususnya iman Kristen.
Ketika kita berdiskusi, berdebat, bahkan berselisih pendapat tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sedang menajamkan pemahaman kita bersama-sama. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan hal tersebut. Inilah mengapa Paulus memberikan peringatan tentang saling menggigit dan saling menelan. Perbedaan pendapat yang sehat adalah ketika kita berusaha memahami perspektif orang lain. Ketika kita bersedia mengakui jika kita salah. Ketika tujuan kita adalah mencari kebenaran bersama-sama. Sebaliknya, saling menggigit dan saling menelan adalah ketika kita berusaha apa? Menghancurkan orang lain. Ketika tujuan kita hanya untuk menang. Ketika kita tidak peduli dengan kerusakan yang kita timbulkan pada orang lain atau pada komunitas secara keseluruhan. Berikutnya, kita akan belajar bersama menjadi berkat melalui penyangkalan diri. Sekarang, kita sampai pada inti dari pesan hari ini. Tujuan akhir dari proses penajaman ini bukanlah untuk membuat kita sengsara, bukan. Tujuannya adalah untuk membuat kita lebih efektif sebagai alat di tangan Tuhan. Kembali pada analogi besi. Sebuah pisau yang tajam lebih berguna daripada pisau yang tumpul. Pisau yang tajam dapat memotong dengan presisi, dapat digunakan untuk berbagai tugas, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Tetapi pisau yang tumpul tidak berguna, bahkan bisa berbahaya karena memerlukan tekanan yang lebih besar dan lebih sulit untuk dikontrol. Demikian pula, ketika ego kita sudah dikurangi melalui proses penajaman, kita menjadi lebih efektif dalam melayani orang lain. Kita tidak lagi terhambat oleh kebutuhan untuk selalu diakui, untuk selalu benar, atau untuk selalu mendapat pujian. Kita bisa fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Perhatikan bahwa dalam proses penajaman besi, yang berkurang adalah masanya, tetapi fungsinya justru meningkat. Ini adalah paradoks yang indah dalam kehidupan rohani. Ketika kita berkurang dalam hal ego, kesombongan, dan keegoisan, kita justru apa? Bertambah dalam hal efektivitas, dampak, dan kegunaan bagi kerajaan Allah. Berikutnya kita akan membahas langkah praktis menghadapi gesekan dengan sikap yang benar. Setelah memahami prinsip-prinsip ini, pertanyaan praktis yang muncul adalah bagaimana kita harus merespons ketika menghadapi gesekan dalam hubungan kita. Pertama, kita perlu mengubah perspektif kita tentang konflik. Alih-alih melihat setiap ketidaksepakatan sebagai ancaman atau serangan pribadi, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Ketika seseorang memberikan kritik yang membangun, alih-alih langsung defensif, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ada kebenaran dalam apa yang mereka katakan? Apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Kedua, kita perlu mempertimbangkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak sempurna dan tidak tahu segalanya. Ini memerlukan keberanian yang besar karena mengakui kesalahan atau keterbatasan kita terasa seperti kekalahan. Namun sebenarnya kemampuan untuk mengakui kesalahan adalah tanda kematangan dan kekuatan, bukan kelemahan. Ketiga,
Kita perlu belajar untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kebanyakan dari kita mendengarkan bukan untuk memahami, tetapi untuk merespons. Kita sudah menyiapkan argumen balasan kita bahkan sebelum orang lain selesai berbicara. Mendengarkan yang sejati berarti kita benar-benar berusaha memahami perspektif orang lain, bahkan jika kita tidak setuju dengan mereka. Keempat, kita perlu membedakan antara prinsip yang tidak bisa dikompromikan dan preferensi pribadi yang bisa fleksibel. Terlalu sering kita memperlakukan pendapat pribadi kita seolah-olah itu adalah kebenaran absolut yang harus dipertahankan mati-matian. Ini menciptakan konflik yang tidak perlu dan menghalangi kita dari pertumbuhan. Yang terakhir, yang kelima, mungkin yang paling penting adalah ini. Dalam semua proses penajaman ini, kita tidak boleh kehilangan kasih. Paulus sangat jelas tentang hal ini ketika ia mengatakan bahwa seluruh hukum Taurat tercakup dalam perintah untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kasih sejati bukanlah perasaan yang datang dan pergi, bukan. Kasih sejati adalah komitmen untuk mencari kebaikan orang lain, bahkan ketika itu tidak mudah atau menyenangkan. Kasih sejati berarti kita bersedia mengalami ketidaknyamanan dari proses penajaman karena kita tahu bahwa hasilnya akan baik bagi kita dan bagi orang lain. Dalam konteks gesekan antar manusia, kasih berarti kita dapat berselisih pendapat dengan seseorang tanpa menghakimi nilai mereka sebagai pribadi. Kita dapat mengkritik ide seseorang tanpa menyerang karakter mereka. Kita dapat berdebat dengan penuh semangat sambil tetap menghormati martabat kemanusiaan lawan bicara kita. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika kita merenungkan Amsal 27 ayat 17 hari ini, mari kita mengubah perspektif kita tentang hubungan-hubungan yang sulit dalam hidup kita. Orang-orang yang menantang atau yang menentang kita, yang tidak setuju dengan kita, yang membuat kita tidak nyaman, mungkin justru adalah alat yang Tuhan pakai atau alat yang Tuhan gunakan untuk menajamkan kita. Jangan takut dengan proses penajaman ini. Ya, itu mungkin tidak menyenangkan. Ya, ego kita mungkin harus terkikis. Ya, kita mungkin harus kehilangan beberapa hal yang selama ini kita pegang erat. Namun ingatlah bahwa besi yang sudah ditajamkan jauh lebih berguna daripada besi yang masih tumpul. Sama seperti Yohanes Pembaptis berkata bahwa Kristus harus makin besar dan ia harus makin kecil. Marilah kita juga memilih untuk membiarkan ego kita dikurangi supaya Kristus dapat lebih terlihat melalui hidup kita. Ketika kita melakukan ini, kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan menjadi kebanggaan Tuhan. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kita hikmat untuk menghadapi setiap gesekan dalam hidup kita dengan sikap yang benar. Kerendahan hati untuk belajar dari setiap pengalaman. Dan kasih yang tidak pernah gagal untuk mengasihi sesama kita, bahkan di tengah perbedaan. Kiranya kita semua menjadi seperti besi yang tajam,
yang efektif, yang berdaya guna di tangan Tuhan Sang Pencipta kita. Immanuel. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.